Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah UPT SDN 01 Waitawa, yang terhormat Ibu Yuliani sebagai pengajar praktik, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam acara berbagi praktik baik, menyebarkan pemahaman dan pemaparan pengalaman budaya positif CGP Angkatan 11 tahun 2024. Untuk memulai acara ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu Dewan Guru dipersilakan berdiri. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Bidoyo. Pada Bapak Bidoyo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan rabbina ya rabbana tahamdulillah Sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fid jasadi wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil ilmi wa rahmatan fil amali wa barakatan. Allahumma qul lana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Semoga doa yang diucapkan dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya sambutan Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Suryani SPB, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun, Ya pun. alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Yuliani selaku pengajar praktik. Baik. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN 01 Wetawa. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan semangat sehingga kita semua masih bisa berkumpul melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Dan kebetulan pada hari ini ada acara yaitu dalam rangka berbagi praktik baik di SDN 01 Wetawan, yaitu Bapak Yasin yang kebetulan sekarang sedang menjalankan CGP. Mudah-mudahan sukses. Kedua kali salawat beserta salam Allah mana kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa selalu kita lakukan syafaat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ya, saya pribadi merasa bangga bahwasanya di SDN 01 Wetawa ini sekarang kita sudah ada seniornya satu, Bapak Vitoyo, yang kebetulan Bu Yulianinya dia barusan bergabung dengan kami kurang lebih 1 bulan di SDN 1 Wetawa ini. Dia sudah lulus CGP. Nah ini kebetulan Bapak Yasin juga mengikuti jejaknya. Mudah-mudahan juga untuk waktu-waktu berikutnya, kalau mudah-mudahan masih ada angkatan berikutnya yang lain bisa mengikuti. Ya, semuanya kita ambil hikmahnya, ya, kita ambil manfaatnya. Dan saya pesan kepada Bapak Utoyo, kepada Bapak Yasin yang dalam proses ini, kalau dapat ilmu ini jangan diambil sendiri, ya. Pokoknya semua yang ilmu didapat dengan bapak-bapak berdua ini, tolong imbaskan kepada kami semua. Karena ini hal yang baru yang belum kita punya. Apapun ilmu, pengalaman baru itu, saya juga sebagai kepala sekolah, saya juga belum tahu. Ya, saya juga masih banyak kekurangan. Mungkin ada lebihnya, tapi banyak kekurangannya. Begitu juga dengan bapak ibu yang lain. Jadi itu Bu Yuliani ya. Jadi saya sangat mendukung sekali. Tadi Bu Yuliani sudah berbincang mata dengan saya, dia minta dukungan. Sebelum diminta dukungan, justru saya yang mendukung lebih awal dengan semuanya. Karena apa Bu Yuliani? Kami yang sudah tua ini mungkin tidak lama lagi akan punah. Tapi ya, siapa yang akan meneruskan SDN 01 Wetawa ini, pendidikan di Papua Ratu ini, kalau bukan mereka-mereka yang muda-muda ini. Jadi selalu saya berikan semangat pada mereka, jangan mau ketinggalan. Kenapa orang bisa, kita tidak. Itu, saya selalu memberikan semangat sama semuanya. Jangankan yang masih muda, yang sudah tua pun saya selalu berikan semangat. Karena apa? Saya sebagai kepala sekolah di sini itu bukan yang menentukan, bukan. Saya hanya mengambil kebijakan. Semua masalah, semua urusan, semua ide-ide itu bukan datangnya dari saya. Kita sama-sama saling mengisi, saling menghargai, saling menghormati. Mana yang bisa kita pakai, itu kita gunakan di sini. Demi kemajuan sekolah kita, untuk kemajuan anak didik kita. Itu yang saya harapkan. Jadi Pak Yasin dapat ilmu jangan bangga sendiri. Jangan sok-sokan saya udah CGP, saya lebih dari yang lain. Itu tidak boleh seperti itu. Ya, kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Semakin tinggi ilmu yang kita punya, kita harus semakin merunduk. Ya, jangan kita bawa sombong.
semuanya itu tanpa ada dukungan dari kawan-kawan kita, semuanya tidak akan jalan. Contohnya hari ini, kalau tidak ada dukungan dari kawan-kawan, apa bisa dia mengibarkan kepada siapa? Kan kepada kita. Nah, jadi tolong kepada Bapak Ibu, tolong kita sikapi dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Bapak Yasin nanti. Jangan kita lihat dari siapa ilmu itu kita dapat, karena dia lebih muda dari kita, lebih junior dari kita. Tapi kita lihat ilmu apa yang akan dia sampaikan kepada kita, yang kita belum tahu. Ya, itu saja mungkin Ibu Yuliani, karena ini Bapak Yasin akan menjelaskan, mungkin waktunya juga perlu waktu panjang. Jadi sambutan dari saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Ibu Suryani. Selanjutnya berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yasin. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi assalatu wassalamu walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun maka satu syahidah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, alhamdulillah saya sangat senang atas support semangat dari beliau dan juga Bapak Ibu Dewan Guru. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Kepala Sekolah di Sekolah. Banyak terlalu dekat ya. Dan saya hormati juga Ibu pengajar praktik yang super sabar, anak TK aja luar biasa dihadapi sama beliau, apalagi kami yang sudah dewasa ini. Ya, terima kasih Bu Yuliani SPD selaku pengajar praktik saya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang alhamdulillah bukan pater Bu, tapi beliau-beliau yang ada di guru-guru saya. Yang alhamdulillah sangat support penuh, sangat mendukung penuh. Mudah-mudahan beliau-beliau semua selalu berikan kesehatan ya Allah. Baiklah, salawat dan salam tak lupa kita selalu mengagunkan kepada baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliaulah Nabi yang kita nantikan sama aku semuanya, karena beliau nanti ada dalam ini. Baiklah, Bapak Ibu, Ibu Kepala Sekolah, Ibu BP yang saya hormati. Sebelum saya izin berbagi, bukan presentasi ya Bapak Ibu, berbagi. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin saya nama lengkap Muhammad Yasin, biasa dipanggil Yasin. Berhubung ijazahnya dari kecil M Yasin jadi M Yasin sampai sekarang. Saya CGP angkatan 11 Kabupaten Waikanan. Lanjut Pak. CGP angkatan 11 Kabupaten Waikanan. Izinkan saya untuk berbagi praktik baik bersama Bapak Ibu semua terkait dengan aksi nyata saya sebagai pemenuhan materi saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Lanjut Pak. Mohon izin Bapak Ibu, saya izin memperkenalkan juga, saya di CGP Pendidikan Angkatan 11 ini didampingi oleh beliau di kelas 11.07. Didampingi oleh beliau fasilitatornya yaitu Bapak Seri Saputra MPD. Terus pengajar praktiknya ada di tengah-tengah kita semua, beliau Ibu Yuliani SPD. Oke, Bapak Ibu, sebelum mulai biar gak tegang lah, karena bentuk kata Bunila tadi yang mau MC aja udah tegang, apalagi yang mau berbagi praktik kan. Oke Bapak Ibu ya, jadi kita speaking sejenak, kita biar fokus. Karena tadinya kan sebelum kita mulai belajar mungkin ada wali, kita juga ngadepin anak pagi-pagi mungkin udah kayak emosi kan, biar otaknya lemas lah. Oke Bapak Ibu, speakingnya lakukan apa yang saya katakan,
tapi jangan melakukan apa yang saya kerjakan. Ya Bapak Ibu, seperti biasa. Dengan clue-nya rekan berkata. Jadi kalau saya sampaikan rekan berkata, maka apa yang saya instruksikan dengan Bapak Ibu lakukan. Tapi kalau saya tidak ada clue-nya rekan berkata, maka Bapak Ibu jangan lakukan yang saya minta. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa. Oke. Siap Bapak Ibu? Bagus. Rekan berkata berdiri. Siap Bapak Ibu ya? Rekan berkata angkat tangan kanan. Rekan berkata turunkan tangan kanan. Rekan berkata satu langkah ke kiri. Rekan berkata satu langkah ke kanan. Bisa Bapak Ibu ya? Oke. Siap ya? Bagus. Oke, silakan duduk. Saya kan tidak berkata rekan berkata. Saya tidak ingat Bapak Ibu ya, keluarnya rekan berkata. Kalau saya tidak mengatakan rekan berkata, tapi saya selalu sama nenek-nenek yang bertahan gitu kan. Walaupun tidak. Oke, siap Bapak Ibu ya? Lanjut. Rekan berkata pegang kepala. Jangan lakukan apa yang saya kerjakan. Siapa Bapak Ibu ya? Fokus, saya megang kaki soalnya Bu. Siapa Bapak Ibu ya? Oke. Rekan berkata silakan dulu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Oke. Cukup. Sekali lagi lah, kita kasih tepuk. Mungkin Bapak Ibu semua biasa tepuk tangan ya. Biasa tepuk tangan karena kayaknya fokus kita belum siap. Dengar anak lewat aja kayak waduh anak saya jatuh enggak itu kayaknya. Jadi belum fokus ke sini. Oke, sekali lagi masih di kategori yang sama. Lakukan apa yang saya katakan, tapi jangan lakukan apa yang saya kerjakan. Bapak Ibu biasa tepuk tangan? Biasa. Oke. Kalau saya sampaikan tepuk tangan, berarti Bapak Ibu lakukan yang saya kerjakan. Tapi kalau saya hanya menyampaikan tepuk, maka Bapak Ibu tidak berhak untuk melakukan apa yang saya instruksikan. Bisa ya Bapak Ibu ya? Contoh, jika saya sampaikan tepuk tangan 2 kali, berarti bisa ya Bapak Ibu ya? Oke. Siap? Mulai? Oke. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tepuk 1 kali. Tidak fokus. Oke, cukup ya Bapak ya. Mungkin itu aja sebagai kita lanjut Pak. Ini nggak bisa dipaksain. Ya Bapak Ibu, izinkan saya berbagi praktik baik terkait dengan budaya positif. Di sini ada konsep inti budaya positif. Di sini ada 8 konsep inti tentang budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keempat posisi kontrol seorang guru, yang ketujuh keyakinan kelas, yang terakhir segitiga restitusi. Oke, lanjut Pak. Nah, untuk yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing ya dengan P5 ya, dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Kita kebetulan sudah ada 4 kelas yang menerapkan pendidikan yang menggunakan kurikulum Merdeka
hanya kelas 3 dan kelas 6 yang belum menerapkan kurikulum merdeka. Tentunya mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Kalau kita bicara dengan profil pelajar Pancasila, pasti Bapak Ibu tidak terlepas dengan yang namanya pembelajaran yang berpusat sama guru atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dua ini Bapak Ibu. Kalau dulu sebelum adanya profil pelajar Pancasila, kita lebih mungkin banyak ke pembelajaran yang berpusat kepada guru. Mungkin yang tadinya mungkin metode ceramah, metode yang dia lebih banyak ke gurunya yang menyampaikan. Tapi di profil pelajar Pancasila ini kita lebih ke berpusat kepada peserta didik. Itu Bapak Ibu ya. Itu dimana siswanya yang kita minta untuk aktif. Gitu. Mungkin lanjut Pak Bib. Nah, dari pembelajaran itu tadi kita bisa menyesuaikan dengan apa itu kebutuhan peserta didik. Makanya disebut tadi dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu yang berpusat kepada peserta didik. Nah, nggak kelihatan ya di atas warna kuning. Untuk merubah paradigma stimulus respon, ya, sekarang ke pendekatan teori kontrol. Yang dulunya kita stimulus respon, sekarang kita lebih ke teori kontrol. Di situ yang pertama realitas kebutuhan kita sama, ya. Dan teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Jelas ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa mempunyai prinsip bahwa kita itu dengan orang lain kebutuhannya sama, ya. Kita dengan orang lain pasti berbeda. Bahkan kita mengajarkan anak, antara anak yang satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Kita, saya dengan Bu Ila, mungkin Bu Nur, itu kita punya teori kontrol yang berbeda, ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya semua orang melihat hal yang sama, stimulus respon yang lama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jelas Bapak Ibu. Pandangan kita, penilaian kita terhadap orang pasti berbeda-beda, ya. Gitu. Makanya kalau kata orang itu kita berbuat baik aja kadang-kadang belum tentu dianggap baik oleh orang lain, apalagi kalau kita berbuat buruk. Kemudian yang selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Kalau ini bisa kita pahami lah Bapak Ibu ya. Kita berpandangan terhadap orang untuk mengubah pandang seseorang. Dengan teori kontrol yang sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Jadi cakupan aspeknya itu lebih luas. Kemudian yang berikutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Stimulus responnya perilaku buruk itu memiliki tujuan. Jelas anak-anak kita semua mungkin bisa melakukan hal buruk itu pasti karena ada asbab, ada sebab. Contoh anak-anak yang nakal, begitu pula pasti mereka ada sebab kenapa mereka bisa melakukan hal yang buruk, karena ada sebab, gitu. Ada masalah, ya. Dan pasti ada tujuannya. Tujuan kamu kenapa kok kamu nakal? Ya balas dendam Bu, gitu, ya. Terus yang berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jelas kita yang tadinya berpikir orang lain itu bisa kita suruh, kita kontrol, kok kita suruh ini, kita suruh sana semua. Tapi sekarang hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, gitu. Bukan orang lain. Kemudian lanjut, yang berikutnya saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini terkait dengan siswa-siswa mungkin yang melanggar aturan yang ada, Bapak Ibu ya. Contoh mungkin siswa telat berangkat ke sekolah karena siswa telat tiket, berangkat ke sekolah siswa yang telat tiket, mungkin kita bujuk, kita sampaikan, kita bilang kenapa kamu masih telat tiket segala macam. Belum tentu siswa itu akan mengikuti apa yang kita inginkan, apa yang guru sampaikan terhadap siswa itu. Nah, makanya kita ubah dengan
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus itu artinya kesepakatan, ya, kesepakatan kita untuk menciptakan pilihan baru. Kalau siswa itu tidak mau pikir, kenapa? Kita tanya, kamu nggak mau pikirnya kenapa? Apa perlu kita sampaikan, kita adakan hal-hal yang baru supaya apa? Supaya dia mau. Lanjut, Bapak. Oke, yang berikutnya kita beralih ke disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan yang namanya disiplin positif. Mungkin sebelumnya kita tahu disiplin itu harus berangkat cepat, harus dihukum kalau enggak hadir, kalau telat, kalau terlambat. Itu yang kita tahu tentang disiplin. Di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, di sini disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk penumbuhan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Ya, contoh siswa-siswa kita mungkin datang ke sekolah jam 7.15 sudah hadir ke sekolah. Kita bisa tahu, apakah kita bisa tahu bahwa siswa itu hadir tepat waktu itu memang benar-benar karena dari motivasi diri, atau hanya karena takut ada ancaman, atau takut hanya karena ada hukuman, atau karena ada reward itu tadi, ya Bapak Ibu, gitu. Jadi bukan berdasarkan dari motivasinya sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Gitu, ya. Jika mereka bisa melaksanakan disiplin positif tersebut, tidak tanpa lagi harus kita berikan ancaman, tanpa kita harus berikan hukuman, reward, mereka bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan universal itu tadi. Nilai-nilai kebajikan universal itu yang kesepakatan yang itu tidak mengganggu keberagaman baik itu ras, budaya, suku, bangsa, ya. Gitu. Karena kan belum tentu di sekolah kita semuanya orang Islam, mungkin orang Bali, ada yang sukunya beda, nggak satu gitu. Mungkin lanjut lagi. Oke, ini nilai-nilai kebajikan universal yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu, yaitu yang cakupannya luas, ya, berdasarkan kesepakatan. Mulai dari tanpa menghilangkan keberagaman bangsa, ya, budaya, suku dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa contoh nilai kebajikan institusi organisasi, yaitu di situ ada profil pelajar Pancasila, sama seperti yang saya sampaikan tadi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sampai di bernalar kritis. Kemudian manajemen sifat, yaitu sikap toleransi, rasa hormat, integritas, antusias, pengetahuan, kreativitas, serta komitmen. Kemudian life skill, yaitu keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hatinya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, serta memberikan yang terbaik dari diri. Ini kebajikan universal yang saya sampaikan tadi. Ini beberapa contoh nilai-nilai kebajikan dari beberapa organisasi yang saya ambil agar ini loh beberapa contoh nilai-nilai kebajikan. Lanjut Pak. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kalau ini rasanya tidak elok kalau terlalu memperjelas dalam, karena kita semua pasti yang namanya kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu, ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kalau ini pasti Bapak Ibu, kita punya kebutuhan apapun itu. Lanjut lagi. Nah, di sini saya sampaikan 5 kebutuhan dasar kita. Yang pertama, yang pasti, yaitu bertahan hidup. Gak ada kita yang hidup di dunia ini dia nggak mau bertahan untuk hidup. Ya, makanya daripada itu, di situ kita pasti ya
mencari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, ya, itu bertahan hidup. Yang berikutnya kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, bekerja sama, kolaborasi, menjadi bagian dalam kelompok, itu rasa kasih sayang. Kemudian penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang berikutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Serta yang terakhir kesenangan. Bapak Ibu, kalau jalan-jalan pasti senang. Ya, ini yang terakhir. Itu salah satu kebutuhan dasar kita. Ya, bermain, kemudian humor. Ya, mungkin kita sering sekakak sedikit. Ya, di kelas, mungkin dengan anak, di kantor sesama rekan sejawat, dengan bapak ibu guru. Antusiasme serta tertawa. Aja pakai itu semua kebutuhan dasar. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kita setiap apapun yang kita lakukan itu pasti memiliki motivasi. Nah, di sini ada motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar, dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsiknya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini contoh, Bapak Ibu ya, anak-anak tadi yang saya sampaikan mungkin hadir ke sekolah, ya, datang, mereka komitmen waktu jam 7.15 harus sudah di sekolah. Mereka ini nyaman atau tidak? Apa karena takut karena ada hukuman? Ya, ini adalah motivasi yang berada dari luar, yaitu ekstrinsik. Serta yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau kamu nanti jam 7.15 hari itu di sekolah, kamu nanti bapak kasih reward, kasih hadiah. Nah, artinya itu belum menumbuhkan motivasi dari dirinya, dari intrinsik seorang anak, tapi masih dari luar. Nah, kemudian yang bagusnya apa? Motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Gitu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar dari dirinya, bukan karena ada hukuman tadi, ada reward, ada ancaman, tapi memang benar-benar dari dalam dirinya. Dia yang berkeinginan, oh saya harus, berdasarkan dari kesadaran dirinya. Lanjut Pak. Nah, terus di sini Bapak Ibu ya, ada beberapa macam. Dari yang pertama hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Ya, ketiga ini itu memiliki pengertian dan tujuan yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada hukuman. Hukuman yang pertama pasti tidak terencana atau tiba-tiba. Jelas ya Bapak Ibu, pasti kalau Bapak Ibu itu kalau memberikan hukuman atau saya atau kita semua pasti tiba-tiba. Entah apa yang ada di depan, pokoknya dia tiang bendera. Berdiri tiang bendera, lihat kok kamar mandi kotor, bersihin kamar mandi, pasti secara tiba-tiba. Itu namanya hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Mereka tidak tahu apa ya. Pasti mereka akan ada tanda tanya. Kemudian bersifat satu arah, ya, hanya gurunya yang memberitahu. Oh kamu berdiri tiang bendera, misalnya sebagainya. Nah, terus kemudian berupa hukuman fisik. Jelas kalau kita memberikan hukuman pasti fisik yang bergerak. Mungkin tadinya kalau jongkok dia bisa sakit atau segala macam dan lain sebagainya. Terus psikis, anak itu lebih ke pemikirannya, dendamnya, guru ini kok galak banget misalkan, atau guru ini kejam banget, itu lebih ke psikis. Kemudian konsekuensi, terencana, disepakati sesuai peraturan. Nah, contoh mungkin kita di sekolahan peraturan kita harus bawa bontot. Kalau dia nggak bawa bontot, berarti konsekuensinya sudah kita terapkan, sudah kita catat, kita adakan, gitu. Anak-anak sudah dengar, itu namanya konsekuensi. Jadi kalau mereka, saya melanggar ini, hukumannya ini sudah tertera, gitu. Dan sudah menjadi peraturan yang ada di sekolah. Terus murid tetap tidak dibuat tidak nyaman, jelas. Ya namanya konsekuensi yang murid nyaman tidak nyaman, dipaksa harus nyaman. Jadi mereka pun tidak merasa nyaman. Sehingga guru selalu memonitor murid. Ya, memonitor, memandu, melihat. Jadi selalu bawanya, kamu ngapain? Gitu. Yang memonitor, kemudian yang lebih bagusnya apa?
yaitu restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nanti lebih jelasnya kita bahas di akhir apa itu restitusi. Kemudian yang berikutnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi mereka sendiri, dan mereka sendiri yang melakukan, mereka sendiri yang harus mencari solusi mereka sendiri, serta mereka juga bisa memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Mungkin Bapak Ibu di sini ada 5 posisi kontrol guru ya. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat itu sebagai pemantau atau monitor, yang terakhir itu manajer. Jadi ini adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, mari kita sama-sama saksikan video ya. Mungkin di sini ada beberapa contoh yang sudah diterapkan dan bisa kita amati bersama-sama terkait dengan 5 posisi kontrol seorang guru. Moga Pak di sini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, sambil dicuci Bapak Ibu. positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat?
kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Cukup ya Bapak Ibu.
Saya rasa mungkin kita bisa sama-sama belajar melihat tadi apa yang sudah ditampilkan terkait dengan video 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu tadi Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, yang terakhir sebagai manajer. Tentunya saya yakin bukan hanya saya berpikir demikian, pasti bukan hal yang mudah untuk kita sama-sama mencapai di tahap titik manajer, yaitu bisa menciptakan benar-benar seorang murid kita menjadi murid yang mandiri, tanggung jawab, ya, merdeka. Itu bukan hal yang mudah. Mari kita sama-sama belajar dan memperbaiki untuk ke depan. Di sini ada beberapa contoh lagi Bapak Ibu terkait dengan posisi kontrol guru. Yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara penghukum. Yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Jelas ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu pembuat rasa bersalah. Yang berikutnya, ini sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak. Sekali ini tidak apa-apa, tetapi lain kali jangan diulangi lagi. Ini sebagai contoh, siswa tidak memakai atribut lengkap sebagai kontrol teman. Yang berikutnya, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Besok kamu harus beli atributnya dan jangan diulangi lagi ya. Yang berikutnya, yang terakhir, yaitu sebagai posisi manajer. Inilah yang akan menjadi tujuan dasar kita, yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Dimana di sini murid yang diminta untuk mandiri, mereka sendiri yang memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian berikutnya Bapak, tentang posisi kontrol. Bapak Ibu, di sini ada sedikit kuis ya Bapak Ibu ya, untuk intermezzo lah biar nggak ngantuk. Di situ ada saya sangat kecewa sama kamu. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu saya, itu posisi dia mana? Saya sangat kecewa sama kamu. Gimana Pak? Membuat rasa bersalah. Betul ya, coba berikutnya Pak, ada jawabannya. Membuat rasa bersalah. Kemudian yang berikutnya Pak, kamu tidak pernah benar melakukannya. Mungkin bisa bantu saya jawab ya. Jawaban yang tepat. Kamu tidak benar melakukannya. Ini posisi yang mana kira-kira? Sebagai posisi lanjut ya. Ini sebagai posisi penghukum ya. Kamu tidak pernah benar, kamu kurang ajar, enggak, misalnya ya. Sebagai penghukum. Oke, yang berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin Bu Nila bisa bantu jawab. Sebagai apa ini Bu? Posisi kontrol apakah Bu? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, monitor, manajer. Ini manajer jawaban Bu Nila. Oke, tepuk tangan dong untuk Bu Nila. Iya ya. Lebih ke siswa yang mandiri gitu. Oke, lanjut Pak Ben. Nih, sekali lagi, satu lagi. Ayolah lakukan demi ibu. Mungkin Zida bisa bantu. Ayolah lakukan ini demi ibu. Ini berada di posisi apa kira-kira? Nah teman. Oke kita lihat. Betul, tepuk tangan dong. Ini berada di posisi teman. Satu lagi ya. Ya bisa. Oke, yang terakhir. Mungkin ini ibu boleh bisa bantu saya jawab. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini berada di posisi tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Atau mungkin Pak Titoyo bisa bantu jawab. Pemantau ya, monitor. Mantau aja dia, karena sudah ada peraturan yang di sekolah, sudah ada konsekuensinya, maka tadi diminta untuk nanti. Oke, lanjut tadi.
karena nanti kalian. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita akan berdiskusi membahas juga tentang keyakinan kelas. Mungkin di sini ada Bapak Ibu bisa bantu saya jawab. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas? Ada yang bisa bantu saya jawab? Kenapa keyakinan kelas, nggak peraturan kelas? Saya mau kasih ribet apa ribet? Mungkin ada yang bisa bantu ya? Ribet aja mungkin. Oke, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa nggak pakai peraturan kelas? Mungkin Pak Pitoyo, kali ini Pak Pitoyo yang bantu saja. Monggo Pak, pakai mic saya bisa. Terima kasih. Ini video favorit saya di CTP. Dan modul ini kalau SKS menurut saya kurang Bapak Ibu, karena menguras emosi. Menurut aku ini nanti elaborasi kami dulu sampai 2 jam nggak kelar, karena memang ini di luar kebiasaan kita. Tapi memang kalau saya penerapannya seperti ini, ketika siswa itu saya anggap anaknya Pak Jokowi. Jadi kalau siswa itu saya anggapnya anaknya Pak Jokowi. Kalau kita ngomong anaknya Pak Jokowi, kita berani jewer nggak? Kita berani bentak nggak? Itu saya kalau saya menerapkannya seperti itu. Jadi mengapa keyakinan kelas itu ketika siswa ada guru nggak ada guru dia akan menerapkan itu. Tapi kalau peraturan kalau nggak ada yang mantau nggak ada guru ya los. Itu mungkin. Terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu Pak Pitoyo. Ya. Mungkin bisa lebih digeser ke slide berikutnya Pak, biar jelas ya, sangat jelas yang disampaikan oleh beliau tadi ya, senior saya juga di CGP beliau. Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Karena kalau peraturan itu biasanya oke, gurunya yang buat peraturannya ini gitu. Semua harus diterapkan. Tapi kalau keyakinan kelas kita bisa melempar, bagaimana di situ mandiri siswa juga bisa menyampaikan apa yang mereka yakini terhadap kelas tersebut gitu. Jadi benar-benar kolaborasi gitu ya. Bukan hanya gurunya aja yang beraturan, kalau nggak ikut tidak ikut. Tapi di situ antara siswa dan guru berkolaborasi. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Peraturan kelas ini di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Jelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada beberapa pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu di situ ada contoh juga kertas posit. Kalau di kelas saya pakai. Mungkin di setiap kelas kita sudah ada semua keyakinan kelas tersebut ya. Di situ bisa kita buat keyakinan kelas itu yang bersifat abstrak, menyeluruh ya. Kemudian berupa pernyataan universal. Tadi yang saya sudah sampaikan ya, dibuat dalam pernyataan yang positif gitu. Sedikit agar mudah diingat. Gak usah terlalu berbelit-belit, tapi mereka sendiri mudah untuk mengingat dan mengetahui apa itu peraturannya. Sekarang kan panjang kali lebar, tapi intinya hanya satu. Sesuai kondisi kelas dan sekolah. Jelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di situ ada beberapa contoh keyakinan kelas, baik itu posit ataupun memakai kantong simple. Kemudian ini yang terakhir yaitu segitiga restitusi, di mana kita menyatakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Disebut dengan segitiga restitusi. Ini sebenarnya ada video juga, cuman kayaknya kalau ditampilkan terlalu panjang, dan kebetulan saya juga kemarin kebetulan ada ibu saya praktek melaksanakan kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya upload di YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat atau bantu like, komen di YouTube saya bisa dibantu ya. Terkait penerapan segitiga restitusi, di mana kita menindaklanjut siswa-siswa yang bermasalah, siswa-siswa yang nakal, siswa-siswa yang melanggar aturan. Lanjut Pak. Nah ini videonya sebenarnya Bapak Ibu. Sebenarnya nggak terlalu lama kalau memang mau, tapi Salam dan
dengan bahagia Ibu dan Bapak guru. Udah nggak udah itu kira-kira. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri loh. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dan pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dan pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan,
maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Terima kasih Bapak Ibu ya. Kita sudah saksikan tadi tentang bagaimana contoh penerapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, serta keyakinan. Kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, pada dasarnya kita termotivasi secara instinktif. Ya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa keyakinan kelas kita? Kita yang mengajukan pertanyaan berdasarkan contoh-contoh tadi yang sudah ada pada segitiga restitusi tadi. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kesimpulan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dalam proses mewujudkan budaya positif ada beberapa tahapan yang harus disepakati. Yang paling utama adalah tentang cara berpikir tentang penerapan disiplin di sekolah. Kita sebagai guru sejatinya selalu menjadi idola siswa. Jadi sebisa mungkin jangan pernah kita mengecewakannya dan mampu menumbuhkannya menjadi pribadi yang saling menghormati, disiplin, serta bertanggung jawab. Gitu. Ya, mungkin itu kesimpulan dari beberapa berbagi praktik baik yang bisa saya sampaikan dengan Bapak Ibu guru, dengan harapan mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama, bukan hanya sebatas apa ya Bapak Ibu ya, dengar kuping kanan lewat kuping kiri kalau bahasa orang. Kita mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa menciptakan bagaimana seorang siswa bisa mandiri, kemudian tanggung jawab, serta merdeka kalau bahasanya sekarang. Makanya disebut kurikulum kita kurikulum yang merdeka. Ternyata bukan merdeka yang merdeka siswanya gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang pas, kurang berkenan, sebelum saya tutup seperti biasa, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan saran atau masukan, serta atau ada yang perlu menambahkan hal-hal yang kurang pas dari penyampaian saya, monggo Bapak Ibu. Silakan. Baiklah, kita sampai aja ya. Dari tayangan tadi, dari penjelasan Bapak Yasin tadi banyak sekali ilmu-ilmu baru ya. Sebetulnya pada dasarnya dari zaman dulu pendidikan itu yang dituntut seperti itu. Sebetulnya cuma pelakunya saja yang tidak melaksanakan seperti itu. Dan sekarang ini kita memang diharuskan seperti itu. Karena apa? Kita tidak bisa istilahnya menghukum anak yang membuat anak itu trauma. Itu sudah tahu semua ya. Bapak Ibu guru juga sudah sering ikut Zoom. Setiap Zoom juga permasalahannya kan ini yang ditujukan, yang dimaksud ya ini. Nah sekarang ini dengan adanya tayangan ini ya, Bapak Yasin menjelaskan tadi, berarti ini kita semua sudah lebih memahami. Dan sedikit demi sedikit memang kita harus banyak merubah supaya anak itu tidak merasa rendah diri, tidak merasa bersalah. Yang contohnya seperti tadi pagi. Ini ya Bu Yuliani cerita sedikit. Tadi kan ada wali yang kita panggil. Itu salah satu contoh. Nah itu. Jadi anak itu di sekolah setiap hari selalu membuat masalah.
bahkan menyakiti kawan-kawannya. Itu saya tidak bisa menyalahkan anak. Kemungkinan itu yang harus kita perbaiki. Yang pertama dari keluarganya. Kemungkinan orang tuanya kurang perhatian. Anak itu mengambil kesempatan untuk mencari perhatian karena kurangnya kasih sayang barangkali. Nah itu yang harus kita gali. Jadi tidak semata-mata kita menyalahkan anak. Ya, betul tadi dengan tayangan-tayangan dari awal tadi ya, video-video tadi banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang kita dapati. Ya memang itu tujuan awal kita mengajar itu dari dulu juga seperti itu. Tidak boleh kita menghakimi anak. Seperti contohnya menghukum anak hormat bendera sampai 1 jam di panas-panasan, itu sangat salah sekali. Dari dulu juga seperti itu. Dari zaman CBSA, saya dulu lagi zaman CBSA itu masih SPG, ya masih SPG dulu. Cara belajar siswa aktif katanya kalau dulu. Ya udah seperti ini sebetulnya, cuma kita belum mendalami. Nah, jadi sekarang ini harus betul-betul kita pahami, kita jalankan sedikit demi sedikit. Tapi alhamdulillah Bu Yuliani ya, kalau di SDN 01 Wetawar ini sudah banyak sekali ya perubahan-perubahan. Kita sebagai guru juga mengontrol emosi. Walau seperti apa anak itu melakukan kesalahan, kita tidak menghakiminya. Jadi sedikit banyak kita harus mencari kenapa anak seperti ini. Yaitu tadi dengan satu cara yang lebih baik, kita harus selalu konfirmasi dengan orang tuanya apa permasalahan anak itu, karena kita juga harus merubah cara orang tuanya mendidik dan mengajar di rumah, karena itu akan dilampiaskan di sekolahan. Itu salah satu contohnya. Jadi ya alhamdulillah selama ini ya saya tidak menemukan di sini yang kita tuh salah menghukum anak atau kayaknya tidak. Mungkin ya kalau ada kesalahan itu hal yang wajar, tapi tidak begitu besar lah kesalahan itu. Kita selalu kontrol dan selalu bekerja sama antara dewan guru dengan saya sebagai kepala sekolah juga. Saya lakukan kontrol. Kalau ada suatu permasalahan, dewan guru bisa menyelesaikan sendiri dengan wali muridnya, dengan anak. Dan kalau tidak bisa diselesaikan, baru itu saya yang menangani. Itu saja ya. Terima kasih Bu Yuliani ya. Dan bimbingannya jangan bosan-bosan, nanti bimbing Pak Yasin mungkin belum selesai ya. Kalau ada kesalahan, lalu ada masalah-masalah apa yang kurang pas, ya tolong Bu Yuliani, karena ini merupakan satu tanggung jawab Bu Yuliani sebagai pengajar praktik baiknya. Ya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan membawa perubahan di sekolah kami. Wajah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas saran masukannya yang sangat memotivasi untuk kita guru-guru semua, khusus di UPT SDN 01 Wetawar. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, mari kita bersama-sama bareng-bareng ya Bapak Ibu. Kira-kira yang berkeinginan, yang mau gitu merefleksikan lah apa sih yang sudah didapat dari walaupun tidak banyak ya Bapak Ibu ya yang saya sudah sampaikan, ataupun dari penjelasan saya kurang tepat, kurang pas, bisa menyampaikan walaupun nggak di depan, di belakang nggak apa-apa. Dari apa sih yang sudah didapat kita hari ini, dari tadi penerapan disiplin positif ada 8, dari paradigma perubahan pelajaran yang baru, kemudian 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, 5 kebutuhan dasar manusia. Apa yang kira-kira bisa direfleksikan dari Bapak Ibu? Monggo, ada yang mau merefleksikan? Mungkin Bu Nila, apa yang sudah didapat atau tidak? Apa sih yang sudah didapat? Ya saya mungkin dapat hari ini dapat bisa nonton air terjun, nggak masalah Bapak Ibu. Ya, kita jarang-jarang, serius, jarang-jarang bisa nonton, makanya saya ingin sampaikan. Sebenarnya kalau nggak disetelin video, saya maparin aja. Takutnya kelamaan, soalnya udah jam 10:30 ya belum nanti ya. Makanya nggak apa-apa, mungkin Bu Nila yang mau merefleksikan, ya sama seperti kayak di kelas lah. Gitu. Kita merefleksikan sama anak-anak. Refleksi. Atau Pak Fitaya. Sebenarnya banyak.
Tapi apa yang mau saya bawa? Bunilah. Ayo, buni. Atau yang? Apa kata yang baru masuk saya? Refleksi yang apa yang sudah didapat? Bikin bunilah. Bagi sekali. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan refleksinya. Yang dapat saya sampaikan banyak sekali sebenarnya ya yang dapat kita ambil dari terutama yang 5 poin ya Pak tadi ya. Terus dari video juga yang bisa kita terapkan hal-hal yang positif yang bisa kita terapkan nanti di kelas, di lingkungan kita, terutama itu ada 5 posisi kontrol guru, penghukuman, pembuatan merasa bersalah, teman, pemantauan, dan manajemen. Manajer, maaf ya, bukan kita manajer Nah, ini sangat ini sekali ya, bisa kita terapkan nanti hal-hal yang baiknya, terus kita bisa tingkatkan kembali, dan untuk hari ini sudah lumayan cukup sekali bagi saya untuk mendapatkan refleksi dan berkreasi juga. Saya hapus lah banyak memberikan ilmu buat saya dan teman-teman juga mungkin. Mungkin ada yang mau menambahkan, Doyo? Saya refleksinya di diskusi. Ini biasa saya pakai cuma saya ketipu juga ini. Jadi memang harus fokus. Itu aja yang mungkin. Terima kasih Pak Widoyo, Bu Nila ya. Sudah disampaikan oleh Bu Nila. Mungkin tentunya Bapak Ibu yang kita dalam menerapkan apa-apa yang sudah kita tahu itu bukan hal yang mudah. Kalau kata guru dulu, iswaya. Artinya itu sedikit, lama-lama menjadi cuti. Ya, kata orang Lampung kan, jarib walahita penarifan. Cobalah dan perhatikanlah kalau kata orang Mahfuzon itu tadi, saya yakin lah pasti akan sebisa walaupun sedikit gitu. Mungkin saya mohon izin Ibu Yuliani selaku pengajar praktik saya, Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu dan guru. Mungkin kalau dari awal penyampaian saya terkait dengan pemaparan dan penyebaran berbagi praktik baik budaya positif, ada kesalahan, kurang tepat, kurang pas, kurang berkenan di hati para Bapak Ibu semua, saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.